Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Mus'ab Al-Mubarak dengan pengenalan teknologi informasi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas tentang pengenalan teknologi informasi, terlebih dahulu seperti biasa kita buka dengan membaca doa belajar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita pada video-video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan software dan pembagian serta penggolongan software serta contoh-contoh yang akan kita jelaskan. Baiklah, terlebih dahulu kita akan membahas yaitu pengertian tentang apa itu software. Setelah kita masuk ke video penjelasannya. Nah, pengertian, fungsi, dan pembagian software. Bagi kamu yang sudah pernah mengenal dan menggunakan komputer atau laptop, pasti sudah pernah menggunakan software walaupun Anda belum tahu bagaimana definisi sebenarnya dari software tersebut. Misalnya, Anda mengerjakan tugas sekolah atau kampus dengan Microsoft Word. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak software-software yang disediakan oleh pengguna atau yang telah disediakan oleh laptop-laptop yang Anda gunakan. Nah, software sebenarnya merupakan sebuah program yang wajib ada pada sebuah komputer ataupun laptop. Nah, daripada ngoceng-ngoceng gak jelas lebih jauh, baiklah kita akan lebih memperjelas atau kita akan membahasnya lebih rinci lagi. Nah, baiklah, software adalah data yang diprogram sedemikian rupa yang dibuat sesuai kebutuhan dan disimpan di dalam hard disk komputer. Nah, dia tidak memiliki bentuk fisik dan bersifat abstrak, namun nyata adanya. Nah, software yang dimaksud di sini adalah software yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti perangkat lunak. Software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh seorang programmer yang kemudian melewati proses-proses tertentu sehingga nantinya software tersebut bisa dipakai dan digunakan oleh banyak orang secara efektif. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari software tersebut? Nah, fungsi dari software itu memiliki banyak sangat fungsi-fungsinya. Nah, diantaranya adalah mampu mengidentifikasikan software atau program yang ada pada komputer. Yang kedua, menghubungkan software-software lain dengan hardware atau perangkat keras. Kemudian, mengatur dan mengkonfigurasikan hardware agar bisa bekerja secara bersamaan dalam satu waktu. Dan yang terakhir adalah, software juga berperan untuk menerjemahkan instruksi yang diberikan oleh user ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian pembagian dari software. Nah, ada beberapa pembagian software secara umum. Nah, di sini kita memiliki yang pertama, sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan salah satu software yang berfungsi untuk menghubungkan hardware dengan software lainnya. Software ini berada pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer yang melakukan operasi-operasi dasar pada sistem komputer. Nah, beberapa contoh sistem operasi tersebut diantaranya adalah pertama, Linux, Microsoft Windows, dan Unix. Oke, kemudian kita masuk ke bagian kedua dari pembagian software, yaitu aplikasi. Suatu software yang dibuat dengan bahasa pemrograman untuk tujuan tertentu, biasanya software ini disebut sebagai aplikasi yang sudah siap pakai. Beberapa jenis atau contoh aplikasi tersebut adalah yang pertama, Microsoft Excel untuk pengolah angka, kemudian pengolah gambar seperti CorelDRAW, pengolah data seperti Microsoft Access, dan pengolah kata seperti Microsoft Word. Oke, kemudian kita memasuki di bagian ketiga dari pembagian software adalah software bantu atau utility. Nah, software ini mempunyai begitu banyak peran untuk membantu sistem operasi, misalnya dalam hal pembersihan file spam atau sampah yang ada di komputer kita saat kita sedang searching atau sedang browsing di internet. Nah, beberapa contoh software utility atau software bantu diantaranya, pertama, pembersih seperti CC Cleaner atau Utility Tools.
Kemudian antivirus seperti MCAV, Avira, Smadap, ESET Note 32. Nah, kemudian yang berikutnya ada pemutar file MP3 seperti Winamp, AIM, dan yang terakhir ada browsing seperti Mozilla Firefox, Chrome, Baidu, UC Browser, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita beralih ke pembagian berikutnya untuk software. Ada software pembahas atau software bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman atau biasa juga dikenal sebagai bahasa komputer. Nah, bahasa pemrograman ini merupakan satu sel instruksi atau perintah berupa sintaks dan semantik untuk mendefinisikan program-program komputer yang diberikan oleh seorang programmer. Nah, ini merupakan software yang berbentuk compiler atau juga biasa berbentuk interpreter. Nah, software ini memungkinkan seorang programmer membuat aplikasi sesuai kebutuhan dan keinginannya. Nah, ataupun berguna untuk menentukan data mana yang akan diproses terlebih dahulu dan mana yang akan diakhirkan oleh komputer. Kemudian, apakah data tersebut akan disimpan atau dirubah kembali serta langkah-langkah apa saja yang bisa diambil dalam berbagai situasi. Kemudian, beberapa contoh dari bahasa pemrograman. Di sini kita memiliki yang pertama, Pascal, kemudian Java, kemudian ada juga Ruby, Delphi, dan yang terakhir ada PHP. Nah, itulah sedikit pembahasan dari saya mengenai pengertian, kemudian fungsi, pembagian software. Kemudian, semoga materi-materi tadi yang kami jabarkan semoga bermanfaat. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.